Shalom untuk kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini, yaitu yang tertulis pada Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38, saya baca untuk kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada lirik lagu yang mengatakan, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Banyak orang Kristen saat ini berani untuk menyatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi pengikut Kristus, bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Namun, ada hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah, namun menjadi pengikut Kristus ada syarat-syaratnya. Apa yang menjadi syarat menjadi pengikut Kristus? Mari kita simak firman Tuhan kita hari ini yang diawali dengan pengajaran Yesus kepada banyak orang, di mana Yesus mengatakan Anak Manusia akan menanggung banyak penderitaan. Sesudah Yesus mengatakan hal demikian, tiba-tiba Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus, karena telah mengatakan bahwa Yesus itu akan mengalami penderitaan. Petrus merasa bahwa Yesus yang dianggap sebagai anak manusia, Yesus yang adalah Mesias, bagi dia mungkin tidak layak ketika Yesus harus mengalami penderitaan yang harus dialami. Petrus merasa keberatan. Dia menunjukkan keberatannya kepada Yesus dengan menarik Yesus dan menegur Yesus pada waktu itu. Pola pikir Petrus ini adalah pola pikir yang duniawi. Karena dia merasa selama Yesus melayani di dunia, Yesus tidak layak untuk mengalami penderitaan. Hal lain yang dia tidak ketahui adalah hal-hal yang sesuai dengan rencana Allah, kehendak Allah melalui diri Yesus, yaitu akan terjadi karya penyelamatan melalui diri Yesus yang menderita dan mati di kayu salib. Mungkin saja Petrus belum memahami mengapa Yesus hadir, datang melayani ke dunia. Lalu ketika Petrus melakukan hal tersebut, dia menarik dan menegur Yesus. Yesus mengatakan kepadanya, "Enyahlah iblis,
Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan Allah, rencana Allah adalah melalui diri Yesus. Yesus mengalami penderitaan, di mana melalui penderitaan itulah terjadi keselamatan bagi penebusan dosa manusia. Sementara yang dipikirkan manusia, itulah yang dipikirkan oleh Petrus, bahwa Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, yang menyatakan dirinya sebagai anak manusia, tidak layak untuk mengalami yang namanya penderitaan. Kemudian yang Yesus lakukan tetap mengajar kepada banyak orang dan juga para murid yang ada pada waktu itu. Bahkan dengan tegas Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus adalah mereka yang harus yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikuti Yesus. Itu tertulis pada ayat yang ke-34. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita benar-benar ingin menjadi pengikut Kristus, maka kita harus yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal itu artinya menolak. Lalu ketika kita harus menyangkal diri, apa yang harus ditolak? Yang harus ditolak adalah keinginan-keinginan duniawi yang ingin menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Kita harus bisa meninggalkan keinginan-keinginan daging yang ditawarkan oleh dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bukan malah mengutamakan keinginan-keinginan daging, bukan malah mengutamakan keinginan-keinginan dunia ini. Kita harus memikirkan yang dipikirkan Allah. Kita harus mewujudkan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah membaca firman. Yesus marah kepada Petrus ketika Petrus tidak memahami apa yang dipikirkan oleh Allah melalui diri Yesus. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehendak Tuhan adalah hal yang utama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menyangkal diri berarti menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita dipanggil bukan untuk melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia, tapi kita dipanggil untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pengikut Yesus ialah mereka yang memikul salib. Seorang teolog Kristen bernama Kosuke Koyama, teolog Kristen yang berasal dari Jepang, dia menulis buku dengan judul "Tidak Ada Gagang pada Salib". Buku itu hendak memaksudkan bahwa salib itu bukan sesuatu yang untuk dipegang, digenggam, ditenteng seperti tas, rantang makanan, atau ember dan benda-benda lainnya. Tapi salib adalah sesuatu yang harus dipikul. Bila dikatakan dipikul, berarti maknanya lebih dalam dari sekedar hanya membawa saja. Dipikul berarti ada beban yang begitu berat yang harus ditanggung. Salib merupakan lambang penderitaan. Walaupun melalui Yesus yang tersalib, manusia diselamatkan. Tapi salib juga mengingatkan kita akan sebuah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Maka, pikul penderitaan yang ada di dalam kehidupanmu. Bila itu harus mengutamakan Kristus di dalam perjalanan hidupmu. Akan ada penderitaan karena kebenaran firman. Akan ada penderitaan karena menyaksikan iman kita kepada Kristus. Akan ada penderitaan karena kita memperjuangkan iman kita itu. Dan akan banyak penderitaan-penderitaan lainnya hadir di dalam kehidupan kita.
Bila itu karena nama Yesus, maka pikullah salib itu. Menanggung penderitaan, beban karena nama Yesus harus menjadi pilihan kita untuk menyatakan kehendak Tuhan di dunia ini. Mungkin kita dibenci, mungkin kita dikucilkan, mungkin kita dianggap remeh karena kita beragama Kristen, karena kita seorang pengikut Kristus, karena kita percaya kepada Yesus. Tapi tetap perjuangkan imanmu. Kerjakan yang menjadi keselamatanmu. Memikul salib berarti memikul segala penderitaan, beban ketika kita mengutamakan hanya Yesus saja di dalam hidup kita yang utama dan yang terutama. Jangan harap bila kita menjadi pengikut Kristus kita tidak memiliki beban. Jangan harap tidak ada penderitaan yang kita lalui ketika kita mengikut Dia. Jangan harap kita bisa terlepas dari beban penderitaan karena iman kita kepada Dia. Justru akan ada banyak hal yang membuat kita gigih, semangat, tetap berjuang untuk memikul salib kita itu. Lalu ketika kita memikul salib, di sana ada pengakuan. Kita terus mengakui bahwa memang hanya Yesus sajalah yang paling utama di dalam hidup. Kalau kita lihat di Amsal 3, sana dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Yesus bukan hanya dengan kata-kata. Mengakui Yesus berarti juga dengan tindakan kita. Mengakui Yesus juga bisa di mana saja, kapanpun, kepada siapapun, dimanapun kita berada. Jangan sekali-kali kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akui Dia, sebab Dia Juru Selamat kita. Jangan pernah malu beridentitas sebagai seorang pengikut Kristus. Yang berikutnya, ketika kita mengikut Yesus, kita juga harus menjadi orang yang setia dan taat kepada Dia. Jangan setengah-setengah hati mengikut Yesus, jangan mendua hati mengikut Yesus, tapi utuhlah hatimu, penuh, tulus, ikhlas mengikuti Yesus sampai akhir hidupmu, agar kelak kita menjadi pewaris kerajaan Allah di kehidupan kekal nantinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu di minggu hari ini. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan kami untuk kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, bila kami menyatakan diri kami adalah pengikut Kristus, kami boleh menyangkal diri kami dari keinginan-keinginan dunia. Kiranya kami juga boleh memikul salib kami ketika kami menyatakan hanya Yesus saja yang utama. Biarlah Tuhan, hanya Roh Kudus yang menguatkan kami ketika kami harus memikul salib, menyangkal diri. Tuhan yang sangat baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mendapatkan sumber kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kami. Bapa, biarlah kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur hanya kepada Tuhan saja.